mulu adong di bahet dongan pangurupio tuiba. Ini pasti akan selalu kita ingatkan begitu. Terlepas besar kecilnya, ini akan selalu menjadi memori tersendiri di dalam hati kita. Dan ini akan mempengaruhi tingkah laku kita di dalam kehidupan ini. Setiap kebaikan orang yang kita rasakan. Apalagi ketika kita dalam situasi terdesak, apalagi ketika kita sedang berada di dalam kegalauan hidup, sebuah perbuatan baik, sebuah sentuhan kecil dari orang lain, ini akan mampu mengembalikan semangat di dalam kehidupan kita. Ketika kebaikan yang diperbuat oleh teman saja kita mampu mengingat-ingatnya seumur hidup kita, masa kebaikan yang kita terima dari Tuhan kita tidak mampu mengingatnya? Ketika kebaikan yang diberikan teman kepada kita mampu mengembalikan semangat dan motivasi kita kembali di dalam hidup ini, masa kebaikan-kebaikan Tuhan tidak mampu membuat kita selalu bersyukur, tidak mampu membuat kita kembali bersemangat, tidak mampu membuat kita kembali bangkit menjalani kehidupan ini. Ada sisi sangat dilema, tapi ini juga sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Kenapa saya membuat perbandingan dengan teman-teman kita? Ya karena secara logika sederhana kita menerima kebaikan dari orang lain, ini seolah-olah kita sudah menerima atau ya bisa kita katakan kita sudah berutang budi kepada mereka. Tapi mari kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat perikop malam hari ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan saja ini sebatas firman Tuhan, tapi untuk kebutuhan pribadi, ini juga mampu mengembalikan semangat kita. Ini juga mampu mengembalikan atau mensugesti kita untuk kembali bersemangat. Kan itu. Mulu songon nagalau hamu, oleh pitor di ingotamu na tuai, pastikan semangat do musik. Mulu lagi galau kita mengingat kembali memori-memori indah, kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Ini mengembalikan semangat kembali di dalam kehidupan. Jadi satu hal yang mau kita lihat dalam perikop malam hari ini adalah supaya kita bisa kembali bangkit, supaya kita sanggup bersyukur di dalam kehidupan ini, maka yang perlu kita ingat haruslah hal-hal yang baik. Unang atau ngakahahurangan na ingot-ingot tamu. Iru mapen gabilam galau hamu kan iru. Maputus cinta, arang museng mabayan na sudinggan, saya diingot-ingot museng ngakahahurangan idongan. Solam galau kan iru. Tapi mari kita mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang kita terasakan di dalam kehidupan ini. Secara ilmu psikologis ini mampu mensugesti kita, ini mampu mengembalikan semangat kita untuk bisa bangkit, untuk bisa semangat kembali menjalani kehidupan ini. Ausai huparodo ketika dokter tak kebotomolohiado hamu opnam di rumah sakit, setiap dokter ketika visit atau menjenguk pasiennya, dia akan selalu menampilkan wajah yang ceria. Gimana sakitku dok? Enggak apa-apa itu, aman-aman aja itu, penting semangat. Kan indah dong. Aman aja itu, enggak usah takut, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting jaga kesehatan, makan obat, istirahat, tetap semangat. Pola nido inna. Nomor lapatan nanang ido bahwa aura positif
suatu kebaikan ini bisa mengembalikan kembali semangat, motivasi di dalam kehidupan ini. Makanya tadi saya katakan selain perikop ini sebagai firman Tuhan, tapi secara pribadi personal, pola yang seperti ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Untuk tetap semangat, untuk tetap bersyukur di dalam kehidupan, untuk tetap termotivasi di dalam kehidupan. Jadi ketika semuanya didasari dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan, ketika semuanya didasari oleh hal-hal yang positif di dalam kehidupan, yakinlah ini akan sangat berharga bagi kita. Kita akan semakin dengan lebih hati-hati, kita akan dengan semakin lebih waspada untuk melanjutkan ke depan apa yang akan kita perbuat. Sebuah kebaikan begitu besar perannya membangkitkan motivasi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang perikop malam hari ini sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan bangsa Israel. Setiap mereka berkumpul, setiap mereka melaksanakan ibadah besar di bait Allah, di sinagoge, nyanyian-nyanyian pujian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan mereka akan selalu kumandangkan. Tentu ini memiliki tujuan supaya biarlah setiap kebaikan-kebaikan itu, setiap sukacita-sukacita itu yang selalu memotivasi mereka, karena perjalanan kehidupan mereka masih panjang. Ketika mereka mengingat setiap kekurangan, maka yang terjadi adalah mereka tidak akan memiliki kekuatan. Justru mereka akan semakin galau, justru mereka akan semakin bersungut-sungut, justru mereka akan menjadi menghakimi Allah ataupun para pemimpin mereka. Tapi ketika mereka mengingat segala kebaikan Tuhan, bahkan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran mereka, seperti yang kita lihat dalam perikop hari ini akan sangat membantu mereka untuk semakin bersyukur di dalam kehidupan ini. Tentu kita semua pribadi pasti memiliki yang namanya menerima kebaikan ataupun pernah memberi kebaikan kepada orang lain, kan begitu. Apalagi kita yang di perantauan ini, pasti lebih banyak kita merasakan tentang kebaikan-kebaikan. Apalagi yang kita tidak memiliki sanak saudara atau keluarga di tempat ini, pasti semuanya hanya mengandalkan posni roha tutuhani, mardongan tangiak, mardongan posni roha. Kita bersyukur, kita berharap Tuhan membantu kita di dalam kehidupan ini. Makanya dari itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan malam hari ini, landaskanlah kehidupan kita dari sesuatu yang baik. Asa kembali termotivasi hidup kita. Asa gabi arga ngulutai tabait. Gabi arga saluhur na adong dihitai tabait. Gabi arga saluhur naung tadalani nasalilingo. Bersyukur memberikan kontribusi yang besar di dalam hidup kita. Kita landaskan kehidupan kita dengan mengingat setiap kebaikan-kebaikan itu. Bukan hanya berbicara tentang kebaikan dari orang tua. Mungkin secara personal kita yang hadir di sini juga sering merasakan itu. Ini juga berharga. Mungkin dari orang-orang yang tidak kita kenal,
yang pernah memberi sebuah pertolongan kepada kita, ini juga begitu berharga, mampu membantu kita. Jadi semuanya harus dilandaskan dari kebaikan-kebaikan. Terlebih kebaikan yang kita terima dari Allah, yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita katakan kita balas, yang bisa kita katakan tidak akan pernah bisa kita sadari apa-apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Tapi untuk bisa melihat setiap kebaikan Tuhan, lihatlah ke dalam diri kita. Inilah bukti bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan. Jadi semua ini bukan hanya secara personal, pribadi, juga dalam persekutuan untuk semakin mempererat akan nading ganimat tong diingat. Kan itu. Asabui mardum museng. Asabui marsada museng. Akan nading ganima ingot-ingot tita. Jala ima gabe puji-pujian tatu debata dalata makamulatehon. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yakinlah, banyak kebaikan yang telah kita terima. Kalaupun terkadang pikiran kita mengatakan lebih banyak kesusahan yang kita rasakan dalam hidup ini, tapi yakinlah, kalau kita hitung-hitung masih lebih banyak kebaikan-kebaikan itu. Kalaupun kita rasakan hidup kita ini seperti banyak beban, banyak pergumulan, seolah-olah orang tidak ada lagi yang care, tidak ada lagi yang peduli, tapi lihatlah, Allah selalu menunjukkan berbagai macam caranya untuk membantu kita, mengangkat kita, memotivasi kita kembali, supaya tetap selalu bersemangat di dalam hidup. Inilah salah satu yang tidak bisa kita selami, bagaimana cara kerja Allah di dalam memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya saudara-saudara, hidup ini masih panjang seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Satu cara yang mereka perbuat untuk mereka bisa selalu semangat, untuk bisa mereka selalu bangkit, untuk bisa mereka selalu bersyukur, untuk bisa mereka selalu merasa bahwa mereka berharga, kebaikan Tuhanlah yang mereka ingat, yang mereka syukuri, yang mereka aminkan di dalam hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan masih selalu bersama dengan kita. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan. Tapi yang pasti, ketika kita masih selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menunjukkan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan setiap orang itu hidup di dalam penderitaan. Makanya supaya bisa match, supaya bisa klop, ketika Tuhan sudah menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada kita, maka kita juga harus membenahi diri kita. Hal yang mendasari di dalam hidup ini, biarlah hanya yang positif, biarlah hanya yang baik, biarlah hanya yang membangun, biarlah hanya yang menyemangati, yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Hal-hal yang tidak baik jangan diingat-ingat. Itu hanya menambah beban. Hal-hal yang tidak baik itu tidak usah diingat-ingat, apalagi dituntut supaya terbalaskan. Itu hanya menambah penderitaan kita, itu hanya menambah kesusahan kita. Tapi dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu mengingat kebaikan, ini akan semakin menambah semangat kita. Ini akan semakin menambah sukacita kita. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi biarlah kebaikan, hal-hal yang positif di dalam hidup ini yang selalu memotivasi kita.
bangsa Israel membuat ini supaya mereka selalu termotivasi, supaya mereka selalu bangkit semangat, karena perjalanan kehidupan mereka masih panjang. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di depan. Tapi dengan rasa syukur, dengan rasa percaya kepada Tuhan, dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka kembali termotivasi. Mereka menjadi merasa berharga. Mereka menjadi seperti dipulihkan kembali di dalam kehidupan mereka. Maka ini yang mau kita pegang dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik jangan disimpan. Ini ibarat seperti menyimpan ahadun, menyimpan bangkai yang sampai kapanpun pasti akan tercium juga, yang nantinya ini akan merusak jiwa kita sendiri. Tapi ketika kita mengingat setiap kebaikan, ini akan menjadi kekuatan tersendiri, membangkitkan kembali semangat, merasa bahwa kita masih berharga, dikasihi Tuhan, dan menghargai kehidupan ini. Apa yang ada pada kita hanya di dalam kemurahan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita temui di depan, maka persiapkan semuanya dengan baik, terlebih semangat